Shalom semuanya. Kurang keras ya, lebih semangat lagi. Shalom. Ya, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu juga yang berada di rumah saat ini menyaksikan online dari Gereja Reformasi Indonesia. Baik, kita sebelum masuk ke ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menyaksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala semua, kita boleh bersaat teduh sejenak. Dalam 1 menit ini kita datang kepada Tuhan, masing-masing berdoa, mengucap syukur. Kita hari ini datang ke tempat ini, ibadah ini bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan karena anugerah Tuhan. Datang bersyukur pada Tuhan bahwa saat ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian.
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kita boleh mengucap syukur bahwa saat ini kita ada karena memang anugerah Tuhan semata. Naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, dari hati kita yang paling dalam. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali katakan, ku ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Naikkan pujian sekali, katakan, ku ada ya Tuhan sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih, terima kasih Yesusku. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Biarlah kita menaikkan pujian dengan kesungguhan hati kita yang paling dalam. Hanya anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace
kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan. Benar oleh karena anugerah-Mu semata, kami boleh ada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah itu menjadi iman kami di dalam menjalani hidup, supaya kami senantiasa sadar bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan semata. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di sini, boleh melakukan ibadah, baik yang secara online, biarlah anugerah daripada Tuhan terus boleh menyertai kami, sehingga kami boleh memiliki rasa cinta akan Tuhan, dan teraplikasi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak yang baik, yang menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dari awal hingga akhir. Engkau memberkati setiap kami yang dapat anugerah untuk boleh melayani Tuhan. Baik WL, singer, pemusik, terlebih hamba-Mu Pendeta Nexen yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Engkau boleh menyertainya, sehingga setiap perkataannya boleh berkenan dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam pujian pengakuan dosa kita. Mari kita sampaikan satu pujian. Terlalu besar kasih Tuhan buat kita, pengorbanan yang sudah Dia berikan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Naikkan sekali pujian dengan kesungguhan hati kita. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Biarlah musik tambahan pujian ini, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, semua siapapun di titik saat ini, tempat ini, maupun saudara yang berada di rumah, datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar darah-Mu ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita pribadi lepas pribadi saat ini. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Korintus 15 ayat 21 dan 22 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan, saudara Bapak Ibu sekalian. Saya ingin angkat satu pujian kita, punya satu pujian kesukaan kita. Kalau boleh saya izin, maka tadi saya bicara di depan Yunus. Saya mau berdiri di tengah sini ya. Kita nyanyi lagu pujian datang hadir Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan pujian dengan sukacita, dengan semangat. Katakan hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka. Semua bertepuk tangan, katakan haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Lebih banyak katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekarang katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Saudara boleh tidak duduk dulu ya. Coba tengok kiri dan kanan, kita tidak bersalaman tapi kita boleh bersukacita. Kita ada tempat ini. Ya, semuanya boleh saling tengok kiri kanan depan belakang ya. Bersukacita. Kita yang kemudian ini bagai Bapa melindungi anaknya. Mari kita yang kemudian kesukaan kita yang kedua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu Tuhan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, takkan ku takut untuk selamanya. Gelap malam letak, gelap yang ada di dalam hidupku. Takkan lagi menggentarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan, kekuatan di hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia
kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti takkan ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, Bila kau di pihakku, siapa lawanku? di dalam dunia ini tiada sepertimu, takkan ku takut. Sekali lagi terakhir. Bersamamu, bila ku di dalammu, jauh lawanku. Di dalam dunia ini tiada seperti, takkan ku takut untuk selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya double capek juga nih, pakai masker juga ya. Jadi narik napas dulu Bapak Ibu ya. Baik, ya hari ini puji Tuhan kita boleh masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Netson, temanya warga kerajaan surga ya. Baik, kita masuk dalam pujian, masuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan lewat hambanya Pak Pendeta Netson. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita yang pujian ini, kasih yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna telah aku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil. Mari kita panggil dari Bapak Ibu sekalian. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
Kami bangga, kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, yang sangat mengerti akan pergumulan kami anak-anak-Mu. Karena itu di Minggu Kudus hari ini, kami datang menghadap Tuhan dan siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan Tuhan. Karena itu pakailah dia seturut dengan kemurahan Tuhan, seturut dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya boleh meninggikan Kristus, memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang offline maupun yang melalui live streaming. Tuhan Engkau memberkati, terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang secara onsite di tempat ini, juga Bapak Ibu secara online di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan, Minggu Kudus hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah dan mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian dari kebenaran firman Allah yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Satu tulisan Rasul Paulus dari dalam penjara kepada orang percaya yang ada di Filipi. Saya akan bacakan ayat demi ayat untuk kita, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara tentang kewargaan orang percaya. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika kita bicara tentang kewargaan, saya pikir bahwa kita tidak bisa ketika lahir memilih warga mana. Kecuali kita sudah dewasa, kita bisa menentukan. Kita mau memilih menjadi warga negara mana, warga bangsa mana, warga dari suatu negeri mana. Tetapi menarik bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak bisa memilih, bukan? Karena bukan kita yang memilih bahwa kita mau menjadi warga surga atau tidak. Gitu ya. Beberapa tahun, setahun yang lalu ya, tahun 2020, tepatnya Januari, tentu satu berita yang sangat mengagetkan dunia ya. Ketika pangeran dari kerajaan Inggris, salah satu pangeran dari kerajaan Inggris, Pangeran Harry dan istrinya, memutuskan untuk meninggalkan satu kerajaan. Tidak lagi menjadi bagian dari satu kerajaan itu. Bagi sebagian orang ini menjadi satu pilihan yang sangat bodoh. Bagi sebagian orang mengapa mau meninggalkan satu kewargaan, kerajaan. Bukankah itu sesuatu yang sangat dicari, sangat diinginkan oleh sebagian orang. Kalau bisa, wah ada orang yang tertentu yang ingin masuk menjadi warga kerajaan gitu ya.
Tetapi apapun pilihannya, ketika Pangeran Harry dan istrinya, ya, mereka meninggalkan kerajaan Inggris, maka sang nenek terkasih pun tidak dapat berbuat apa-apa ya. Ratu Elizabeth mengatakan, ya sudah, mau pergi mau gimana. Ya. Saya pikir bahwa di dalam hal menentukan kewargaan kita di dunia ini banyak juga ya, dari bangsa lain, dari warga lain masuk ke Indonesia misalnya. Menjadi warga Indonesia karena olahraga misalnya, karena ada pekerjaan dan sebagainya. Demikian juga dengan warga Indonesia yang menjadi warga negara lain. Tetapi ketika kita membicarakan tentang kewargaan kerajaan Allah, sebagai orang percaya adalah kita warga kerajaan Allah, bagaimana bisa kita menjadi warga kerajaan Allah? Yesus ketika bercakap atau berbicara dengan seorang tokoh besar dari guru agama Yahudi, bukan dengan orang-orang biasa, bukan dengan orang awam, bukan dengan penjahat, bukan dengan pembunuh, bukan dengan perampok, tetapi dengan seorang pengajar ahli Taurat, guru Israel. Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali dari roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu bicara menjadi warga kerajaan Allah adalah bicara bagaimana kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Allah. Bagi diri manusia, bagi manusia yang berdosa. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Bagaimana manusia yang dilahirkan di dalam Adam telah rusak, telah berdosa dan telah mati. Sehingga melalui pengorbanan Kristus, melalui kematiannya. Di dalam dirinya. Allah menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Menciptakan kembali. Orang percaya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Suatu ketika kita melihat bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana mereka hidup sebagai warga kerajaan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita memiliki satu kewargaan yang disebut sebagai kewargaan sorgawi. Bagaimana kita hidup dalam dunia dan memiliki satu peran, memiliki satu fungsi yang sangat-sangat penting. Karena itu Paulus mengingatkan kepada orang percaya supaya apa? Supaya betul-betul memiliki satu keteladanan hidup yang bisa diteladani oleh orang lain. Hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidup sebagai warga kerajaan surga adalah hidup meneladani Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Jelas Paulus ingin mengatakan bahwa kita mesti menjadi model dalam kehidupan juga bagi orang lain. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Apa yang menjadi alasannya? Jelas, Paulus tidak serta-merta saya menjadi model bagi kamu karena memang saya tidak punya model yang lain. Tidak. Tetapi Paulus mengatakan bahwa saya telah menjadi model bagimu karena saya telah diubahkan Kristus dan saya mengikuti Kristus. Saya mengikuti pola hidup Kristus. Saya meneladani Kristus. Maka sekarang kamu hidup meneladani hidupku. Dan meneladani hidup mereka yang bersama-sama dengan aku. Keteladanan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam satu kehidupan, bukan? Paulus mengingatkan orang percaya supaya mereka betul-betul tidak meneladani kehidupan para guru palsu, tetapi sebaliknya mengarahkan mereka kepada hidupnya sendiri. Mengarahkan mereka kepada hidup dari rekan sepelayanannya. Ada Timotius, ada Silas ketika melayani di Filipi bersama dengan Paulus, juga ada Epafroditus yang betul-betul bisa dilihat oleh orang-orang percaya di Filipi bahwa mereka bisa diteladani. Mungkin kita akan bertanya, keteladanan apa yang diberikan oleh Paulus kepada mereka? Keteladanan apa yang Paulus tawarkan kepada mereka? Apakah Paulus mengatakan teladanilah aku adalah orang yang sukses, aku adalah orang yang kaya, engkau kalau tidak meneladani aku maka engkau bukan murid Kristus? Apakah demikian? Teladanilah aku karena aku sebagai seorang yang cerdas. Teladanilah aku apakah karena aku hebat dalam melakukan hukum Taurat? Tidak, bukan. Paulus menyerukan kepada orang percaya supaya mereka meneladaninya bukan dari istana.
Bukan ketika dia sedang dalam kenyamanan. Bukan ketika dia sedang dalam satu kesuksesan duniawi. Bukan. Tetapi justru ketika dia sedang terbelenggu di dalam penjara. Ketika dia sedang di dalam tawanan karena Injil Kristus. Ketika hidup sedang menderita oleh karena kebenaran. Tetapi dia mengatakan, teladanilah aku. Barangkali dunia akan berkata, siapa mau menteladani orang yang sedang menderita? Siapa mau meneladani orang yang sedang di dalam satu belenggu penjara? Siapa mau yang meneladani orang yang dihina, dicaci, dimaki? Siapa yang mau? Tetapi Paulus menyerukan, ikutilah teladanku. Teladanilah mereka yang meneladani aku. Perhatikan cara hidup mereka. Karena itu bicara satu keteladanan yang diberikan oleh Paulus. Adalah satu keteladanan yang begitu kokoh. Di dalam mengikuti Kristus. Di dalam mengabarkan Injil. Di dalam melayani Allah. Tidak pernah tergeserkan oleh apapun. Bahkan kesulitan-kesulitan yang berat. Paulus ingin bagaimana orang percaya tetap kokoh di dalam meneladani para rasul, para martir dan bahkan tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Tentu lebih daripada itu bagaimana kita meneladani Kristus Yesus, Tuhan kita, bukan? Keteladanan itu memang sangat penting. Jelas, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang mengikuti aku. Bukan hanya sekedar aku, tapi orang lain juga loh. Dalam hal apa kehidupan kita sudah menjadi model. Kehidupan kekristenan, pengajaran kekristenan, saya pikir bahwa sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Seruan untuk menjadi teladan dan meneladani dirinya, bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tapi juga kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat yang lain, seperti jemaat di Tesalonika, Paulus pun menyerukan hal itu. Aku sudah mengikuti Kristus. Aku sudah meneladani Kristus. Seperti apa Kristus yang kuteladani itu? Kristus yang kuteladani itu Kristus yang telah merendahkan diri dalam pasal yang kedua. Yang telah mengosongkan diri yang setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan betul-betul mau merendahkan diri. Menjadi sama dengan manusia. Bahkan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Menjadi hamba yang begitu hina. Wah, ini sangat bertentangan dengan pola pikir dunia. Sangat bertentangan dengan pola pikir manusia. Ya, tentu tidak salah ketika kita melihat seorang yang sukses, kita belajar. Ketika bisnis lancar, kita belajar. Tidak ada yang salah. Ketika dia sukses dalam pendidikan, kita belajar dari dia, mencoba meneladani. Tidak ada yang salah. Tapi Paulus mau katakan, bagaimanapun panggilan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah adalah memberikan model bagi dunia. Karena itu tidak heran kenapa banyak orang begitu kecewa dengan gereja. Kenapa banyak orang begitu kecewa dengan pelayanan. Kenapa begitu banyak orang yang kecewa dengan kehidupan kekristenan. Ketika kehidupan kekristenan. Ketika pelayanan. Ketika para pengurus, ketika para aktivis, ketika kita sebagai orang percaya, tidak lagi memberikan model yang bisa diteladani oleh dunia. Ini pergumulan kita, ini perjuangan kita, ini pertarungan kita. Sebagai orang percaya. Bagaimana ketika kita dalam studi, kita menjadi mahasiswa yang betul-betul menjadi teladan di sana. Karena begitu banyak bukan? Mahasiswa-mahasiswa yang kemudian di zaman sekarang tidak kenal lagi entah mahasiswa Kristen atau mahasiswa bukan Kristen. Yang begitu rusak. Bukan hanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas umum. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas atau di kampus-kampus teologi pun. Tak terkecuali. Ada. Karena itu kita mesti betul-betul hidup menjadi teladan. Bagaimana ketika kita hidup dalam satu keluarga
Kita bagaimana memberikan satu keteladanan bagi keluarga, bagi anak, bagi suami, bagi istri. Ketika kita hidup dalam satu lembaga kepemerintahan, bagaimana Tuhan menempatkan di sana dan menginginkan orang percaya untuk menjadi model di dalam satu pekerjaan di lembaga kepemerintahan. Bukan sebaliknya, menjadi perusak. Bukan sebaliknya, menjadi batu sandungan. Bukan sebaliknya, menjadi sesuatu yang memalukan nama Kristus, bukan. Demikian, kalaupun kita mau berusaha, kita mau membangun usaha, mau bekerja, bagaimana kita membangun pekerjaan yang memuliakan Tuhan, menjadi model. Bagaimana kita bekerja menjadi model dalam pekerjaan kita. Panggilan kita betul-betul mesti menjadi model bagi dunia. Sehingga apa yang sebetulnya menjadi inti dari satu pengajaran kekristenan, keunggulan, kekuatan, powerful dari kehidupan kekristenan, pengajaran dari kekristenan, bukan hanya sekedar terletak daripada satu pengajaran yang betul-betul berlandasan kepada kebenaran firman Allah. Betul, bagus sekali. Tetapi betul-betul ada dalam satu keteladanan hidup yang nyata. Jemaat Efesus, jemaat yang mengerti teologi yang begitu bagus. Jemaat yang begitu mengerti doktrin yang sangat bagus. Di dalam kitab Wahyu kita bisa membaca itu. Mereka begitu mengerti bagaimana kebenaran-kebenaran secara pengetahuan berdasarkan kitab suci. Tetapi Allah mencela mereka. Karena mereka kehilangan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Karena itu sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita perlu membangun satu pengajaran yang bagus. Satu pengajaran yang benar. Satu pengajaran yang berlandasan kepada kitab suci. Kepada firman Allah yang sejati. Tetapi jangan lupa, kita tidak boleh mengabaikan aspek kehidupan nyata kita. Praktikal kita, aspek praktikal kehidupan keseharian kita tidak bisa abaikan. Sekalipun kehidupan kekristenan, landasan kekristenan, pengajaran kekristenan, anugerah keselamatan tidak berlandaskan kepada perbuatan, tetapi tidak berarti bahwa ketika kita sudah hidup ditebus oleh Kristus, kita mengabaikan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Tidak bisa. Betul-betul bagaimana kita hidup menjadi teladan di dalam perkataan kita, menjadi teladan di dalam perbuatan kita, menjadi teladan di dalam tindakan-tindakan kita. Paulus menyuruhkan kepada Timotius, jangan karena engkau muda, engkau tidak jadi teladan. Sehingga bicara menjadi teladan, bicara menjadi model, bicara menjadi contoh bukan sekedar wah kamu umur tua sehingga kamu harus menjadi teladan. Tidak, kamu seorang muda, seorang Kristen, seorang percaya, kamu pun mesti harus menjadi model. Menjadi garam, menjadi terang dalam bahasa Injil bagi dunia. Ibu apa saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana kehidupan kita betul-betul ya, dalam banyak aspek. Yuk, mari kita memberikan satu contoh. Ya, memberikan satu keteladanan hidup. Keteladanan itu kekuatan untuk membangun. Kekuatan untuk merubah. Kekuatan untuk melakukan satu reformasi. Berdasarkan satu keteladanan yang ada. Kristus supaya bisa diteladani oleh manusia seperti apa pola hidup anak Allah. Seperti apa pola hidup Tuhan diutus ke dalam dunia. Dia manusia sama seperti kita, dicobai, tetapi tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ibrani mencatat itu. Ya, oleh sebab itu bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Dan Paulus mengingatkan hal itu kepada orang percaya di Filipi. Saya pikir bahwa kita juga mesti menyadari bagian itu. Kehidupan, kewargaan, kerajaan Allah mesti harus memberikan teladan. Kenapa? Karena ada hidup banyak orang yang sudah tidak bisa lagi menjadi teladan, yaitu kehidupan para seteru salib Kristus. Karena itu bagaimana kehidupan para seteru salib Kristus
Mereka hanya memfokuskan kepada diri mereka sendiri. Sebab itu kehidupan warga kerajaan Allah, orang percaya yang hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang harus diarahkan kepada Kristus. Mengarahkan hidupnya pada perkara-perkara Allah, pada perkara-perkara sorgawi. Bukan hanya sekadar perkara-perkara duniawi. Di dalam ayat yang ke-19, ya. Dalam ayat ke-19 Paulus mengatakan kepada jemaat di sana bagaimana pola kehidupan para seteru salib. Bagaimana kehidupan para guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang mencoba memperdaya orang percaya di Filipi. Seperti apa hidup mereka? Karena itu hidup orang percaya tidak boleh menteladani mereka. Bahwa mereka dikatakan tentang perut mereka itulah Tuhan mereka. Jadi Tuhan mereka bukan bicara seperti apa yang Paulus ajarkan kepada orang percaya di Filipi. Tetapi orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang palsu ini mereka menganggap bahwa apa yang menjadi Tuhan mereka adalah kepuasan, keinginan, nafsu mereka. Itu yang mereka utamakan. Itu yang menjadi suatu kebanggaan mereka. Karena itu mereka bermegah dalam aib mereka. Mereka bermegah dalam hal-hal lahiriah mereka. Dalam konteks pengajaran yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah kemegahan orang-orang atau guru-guru palsu. Layaknya kemegahan Paulus sebelum dia bertobat. Bagaimana dia begitu meninggikan diri, begitu bangga dengan prestasi agamawinya. Bahkan bukan hanya sekedar mereka bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi mereka juga sangat menyetujui dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Aib mereka itu. Disitulah kemuliaan mereka. Ada pada dosa itu. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Fokus mereka perkara-perkara duniawi apa? Perkara-perkara duniawi sebetulnya hal-hal yang berkenaan dengan keinginan daging. Keinginan daging itu sangat jelas ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan itu Paulus katakan, sebagai orang percaya, kamu tidak boleh menteladani hal demikian. Sangat berbahaya. Karena pada akhirnya hal-hal yang duniawi hanya menyukakan sesaat. Tetapi lihat akhir hidup mereka. Akhir hidup mereka adalah suatu kebinasaan. Apa artinya? Kita memiliki seluruh dunia, Injil berkata. Tapi kehilangan nyawa. Apa artinya? Manusia memiliki seluruh pengetahuan. Tapi pada akhirnya mereka binasa. Bukan berarti nggak bisa belajar gitu ya. Oh kalau begitu orang percaya nggak bisa pintar apa? Bukan begitu. Bukan berarti kemudian kalau begitu kita orang percaya nggak perlu memikirkan makan minum. Bukan begitu. Tetapi ketika kita memfokuskan hanya pada perkara-perkara jasmani, perkara-perkara rohani kita abaikan. Maka sebetulnya kehidupan kita sebagai orang percaya perlu direnungkan ulang. Kita perlu merenungkan ulang tentang kehidupan kita. Ketika orang khawatir dengan apa yang dimakan, dengan apa yang diminum, apa yang dipakai itu ya. Yesus mengatakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain bahwa Allah tahu memelihara kehidupan umatnya. Allah tahu memelihara bagaimana mencukupkan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Seorang janda di Sarfat ketika dikunjungi oleh Elia, ya, udah miskin, tinggal sedikit lagi makan dengan anaknya, tidak cukup, habis makan diolah mati sama anaknya. Datang Elia, olah dulu itu untukku. Buatkan aku roti ini, hamba Tuhan tak tahu diri kali ya kalau zaman sekarang. Udah tahu miskin gitu ya. Datang ke tempat miskin misalnya. Minta lagi. Tapi itulah cara Allah. Menyatakan kemurahannya, menyatakan pemeliharaannya. Bagi seorang janda yang miskin. Ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, bukankah terkadang kita begitu banyak
menyita energi, tenaga kita, waktu kita untuk mengerjakan sebetulnya perkara-perkara yang duniawi. Perkara-perkara yang sebetulnya orientasinya hanyalah ya saya dapat uang, saya dapat harta, saya dapat kekayaan. Tetapi bicara perkara-perkara rohani, ya, wah nanti dulu dan sebagainya. Saya pikir bahwa kita mesti betul-betul merenung bagaimana kita diingatkan sebagai warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Tidak seperti para seteru salib, tidak seperti para nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Mereka dikatakan kehidupan mereka, kehidupan menyangkal Kristus sekalipun secara pengajaran ada hal-hal yang benar yang mereka sampaikan, tetapi ada hal-hal yang kemudian sebetulnya di dalam kehidupan mereka justru mengkhianati pengajaran mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di satu sisi Yesus mengatakan kepada para muridnya, dengarkan ajaran mereka. Tapi jangan tiru kelakuan mereka. Tapi di sisi lain, ada pengajaran-pengajaran yang bengkok, pengajaran-pengajaran yang salah. Dan bahkan dengan terang-terangan, menentang, menolak akan anugerah keselamatan yang seutuhnya dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Di dalam konteks Paulus maka orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menjadi seteru dari pengajaran Paulus mengajarkan bahwa untuk diselamatkan tidak cukup hanya pada pengorbanan Kristus, tapi perlu ditambahkan pengorbanan yang lain dengan melakukan hukum-hukum Taurat, menjalankan tradisi-tradisi agamawi. Hal demikian menyangkal seutuhnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam kehidupan kita barangkali kita hidup percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita yang kita jalani, bagaimana kita menodai, bagaimana kita mengkhianati kebenaran-kebenaran yang kita miliki, yang kita punyai, dan bahkan yang kita sampaikan. Karena itu ibu bapak saudara dikasih Tuhan, mari kita betul-betul untuk melihat bagaimana kehidupan kewargaan kerajaan surga, yaitu kehidupan orang percaya. Hidup bersabar dalam menantikan kedatangan Kristus. Paulus mengatakan, sebagai warga kerajaan surga, ingat kita memiliki penyelamat yang ada di surga, yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, yaitu Kristus. Tidak seperti orang-orang di kekaisaran Romawi yang menganggap bahwa kaisar adalah penyelamat. Kaisar adalah Mesias bagi mereka. Kaisar adalah Tuhan atas mereka. Maka kepada orang percaya yang ada di Filipi yang notabene-nya pusat kota untuk orang-orang yang betul-betul menjadi warga kerajaan Rom, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang tinggal di Filipi. Paulus mengingatkan, ingat, kamu tidak hanya sekedar memiliki kerajaan atau hidup di bawah kaisar. Tapi kamu ada kaisar yang lebih tinggi, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat kita. Dan dari sanalah kita menantikan anugerah keselamatan. Oleh sebab itu satu kebanggaan yang luar biasa, bukan? Bersabar, bertekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Sekalipun dalam satu penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh orang percaya setelah Paulus tidak lagi bersama dengan mereka, orang percaya di Filipi dianiaya. Mereka disiksa. Melalui suratnya lah Paulus mengingatkan mereka, bersabarlah. Bertekun dalam menantikan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan kepadamu. Karena ketika dia datang, kamu akan diubahkan dari kehinaan dengan kemuliaan yang kamu terima. Kita lebih suka terkadang dalam hidup ini, hidup dalam kemuliaan yang sesaat, tidak rela menderita, tidak rela aniaya karena kebenaran, tidak rela tersakiti. Saya pikir bahwa memang tidak mudah untuk menjadi kehidupan kekristenan, tetapi bersyukur ya. Karena kemampuan untuk menjalani hidup itu bukan terletak pada kita, tapi terletak pada pertolongan Roh Kudus menuntun, menolong, menopang kita. Jadi orang percaya di Filipi sebagai warga kerajaan surga
tentu sangat memiliki keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya sebagai warga kerajaan surga jelas mereka memiliki juru selamat yang pasti, pengharapan yang pasti. Mereka mengalami satu transformasi kehidupan, mengalami satu transformasi tubuh. Dari satu tubuh yang hina akan mendapatkan satu tubuh yang mulia. Layaknya tubuh kebangkitan yang telah Kristus kenakan. Dan itulah pengharapan yang luar biasa. Harta yang luar biasa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dunia barangkali kita tersakiti, teraniaya. Barangkali kita merasa minder satu dengan yang lain. Kok dia lebih cantik dari saya, kok lebih tampan dari saya. Kok dia lebih dari saya. Saya begitu terhinanya. Karena itu sebagai warga kerajaan surga. Sebagai kewargaan surga. Apa yang kita banggakan dalam dunia ini. Sebetulnya. Itu hanyalah satu kesia-siaan. Itulah yang Paulus sampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Apa yang dahulu menjadi suatu kebanggaan bagiku. Setelah aku memiliki satu pengenalan akan Kristus, semuanya itu kuanggap sampah. Biarlah kita diingatkan. Jangan pernah sia-siakan kehidupan di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena pada akhirnya bagaimana tujuan yang Paulus sampaikan di tempat atau melalui tulisannya. Bahwa hidup saya dan saudara akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu dikerjakan oleh Allah seutuhnya. Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki otoritas. Yang melakukan semuanya itu bagi kehidupan kita. Kontras dengan apa yang dialami dan yang dilakukan oleh para pengajar sesat, para seteru salib Kristus. Mereka memfokuskan hidup pada hal-hal duniawi. Mereka memfokuskan hidup pada perkara-perkara duniawi. Tapi mari kita arahkan hidup pada perkara-perkara surgawi. Kalaupun kita bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Itu perkara surgawi. Bukan berarti kita mengarahkan pada perkara-perkara surgawi. Kalau begitu kita nggak perlu kerja, nggak perlu belajar. Bukan begitu. Kalau kita belajar, kita kuliah, kita sekolah. Jangan lupa, kita melakukannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bisnis untuk Tuhan. Kalau kita berkeluarga atau kalau kita menjalani kehidupan seorang diri tanpa berkeluarga, jangan lupa. Kita pun harus melakukannya untuk Tuhan. Itulah yang Paulus inginkan bagaimana kita ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadi saksi Kristus. Memuliakan Kristus. Kehidupan kita di dunia hanya sementara. Dunia ini ibarat perjalanan hanyalah tempat kita untuk transit. Ya, apakah visa kita visa studi, visa kita visa bisnis gitu ya. Visa kita visa untuk liburan. Jangan lupa. Kita akan diantar dan dibawa oleh Allah untuk masuk ke dalam satu kota kekekalan. Kota surgawi, kota suci yang mulia. Yerusalem baru. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Tuhan mengingatkan kita untuk hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Oleh karena Kristus Yesus yang telah menebus kita. Karena itu selama kita di dunia, berkaryalah untuk kemuliaannya. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kami diingatkan oleh Tuhan tentang siapa kami. Kami bukan hanya sekedar numpang tanpa makna, tanpa arti apa-apa di dunia ini. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki status yang sungguh luar biasa sekalipun kami dalam kehinaan di tengah-tengah dunia. Kami memiliki satu kewargaan yang sejati yaitu kewargaan surga. Oleh karena penebusan Kristus, oleh karena karya Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami datang, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah ketika kami hidup dalam dunia, kami boleh memberikan satu keteladanan hidup dari hal yang terkecil dari orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dan orang melihat Kristus di dalam hidup kami.
Hidup sebagai surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang-orang. Dan orang akan mengenal Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada kesempatan minggu ini kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk setiap kami. Biarlah kami dimampukan untuk menjalani kehidupan keberimanan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami bergumul, bergembira, bersuka cita bersama dengan mereka yang Tuhan tambahkan usianya di minggu ini. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka yang berulang tahun. Di dalam perjalanan kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, menolong, menopang mereka. Dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera yang datang daripada Allah. Tuhan pelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan sedang mendapatkan suatu perawatan. Biarlah Allah di dalam belas kasihan kepada mereka campur tangan untuk memulihkan mereka. Yang berdoa untuk Pak Jensen yang saat ini masih ada di Singapura untuk menjalani proses pengobatannya. Kami memohon cinta kasih Allah senantiasa menyertai, menolong para dokter yang menangani mereka yang hidup saat ini berjuang, bergumul dengan sakit penyakit mereka. Demikian juga dengan Ibu Lucy Aryati, cici dari Pak Penetua Rahmat. Biarlah Tuhan yang menolong, menyertai juga di dalam proses pengobatan. Allah campur tangan, Allah memberikan yang terbaik kepada mereka. Yang berdoa, mohon belas kasihan Allah juga memulihkan Papa terkasih dari Yunita pasca operasi pasang ring jantung. Tangan Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, menopang, menyertai, memberikan satu pemulihan bagi Papa terkasih dari Yunita dan yang akan menjalani proses cuci darah juga. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bapak, kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Supriyadi, ayah dari Saudari Esther yang juga sedang terbaring oleh karena sakit. Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang memperhatikan mereka. Engkau Allah yang peduli dan mengerti akan apa yang menjadi pergumulan mereka. Demikian juga dengan pemulihan Saudara Hans Rolanda, adik terkasih dari Kak Dinda. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa memperhatikan kehidupan mereka ini. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa. Mohon cinta kasih Allah, mohon belas kasihan Tuhan untuk Ibu Devi, mama dari Ibu Rahel, yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit di Jogja. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan. Kami percaya pemeliharaan Allah tidak pernah salah dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Ketika Tuhan memperkenankan dan mengizinkan kami mengalami sakit penyakit. Engkau tahu kekuatan, kemampuan dari tiap umat-Mu. Karena itu Engkau Allah yang menopang mereka juga. Biarlah dalam pergumulan sakit penyakit mereka juga mendapatkan satu interaksi secara pribadi dengan Tuhan, bergumul dan iman mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka jalani. Pergumulan keluarga, relasi suami istri, orang tua anak. Pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tuhan Kau Allah yang campur tangan atas setiap kehidupan umat-Mu. Berkatilah mereka ya Bapa. Terlebih kami berdoa untuk seluruh iman kami. Tuhan menguatkan, Tuhan menopang, Tuhan menolong kami agar hari ke hari kami terus bertumbuh dalam iman kami. Pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Hidup kami menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ada 2 kantong seperti yang diadarkan. Kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan acara Natal GRI 2021 nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini online bisa mempersiapkannya lewat rekening yang ada di layar kita. Saya bacakan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita ada pujian hujan berkat kan tercurah sambil kantong persembahan akan diedarkan. Berikan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bait kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah bait ketiga. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Mari kita bangkit semua. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh diberkati pada topik renungan minggu ini dalam topik warga kerajaan surga yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Netson. Kami sungguh bersyukur di mana warga kerajaan surga dan kami haruslah menjadi ciptaan baru dan menjadi teladan bagi orang lain atau role model takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami sebagai orang beriman haruslah memiliki kedatangan dari Kristus Yesus. Kami terus belajar dan bertumbuh kiranya tidak hanya mendengar saja tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Netson yang akan terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami bersyukur dapat memberi persembahan kasih kami dan terimalah persembahan kasih kami ini ya Tuhan. Dan kami sadar pemberian ini sebagai ungkapan rasa syukur kami di mana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Apapun berapapun dan yang terkumpul dalam persembahan ini kami akan pakai dalam menunjang program pelayanan-Mu dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan.
Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami seperti apa yang Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah negara surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah menjadi pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tak berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan baca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Naikkan pujian, Tuhan Kau Gembala kami, biarlah kita boleh dituntun sebagai domba-Nya, memasuki kehidupan kita yang nyata. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Bait kedua, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Baik ketiga, janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa, dosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Oh, Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini kami berserah. Ini kami berserah. Sekali lagi katakan, ini kami berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Hiduplah sebagai kewargaan surga di tengah-tengah dunia dan berikanlah model hidup yang menyukakan hati Allah bagi dunia ini. Jangan takut karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Karena itu angkatlah hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup dalam kesetiaan, melakukan kehendak-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Amin. Silahkan duduk bersatu pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ibadah secara on-site maupun ibadah secara online, biar Tuhan menolong menyertai kita. Saatnya kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama dengan saya Fania, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Untuk ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 20 Oktober 2021, libur. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 11.00, dengan tema Pribadi yang Menyenangkan, akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Bina Dewasa Muda dan Pasutri, Jumat 22 Oktober 2021, pukul 19.00, dengan tema Tergerus Arus Zaman, akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 5.30, akan disampaikan oleh Pendeta Julius Mangantibe via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 16.00, dengan tema Pemuda dan Pelayanan, akan disampaikan oleh Penatua Agustoni via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 24 Oktober 2021, pukul 9.00, yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 24 Oktober 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Yohanes Pembaptis, Berani Menegur Dosa, Reformasi Dua Sisi, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu diketahui, demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera.